Wow, alhamdulillah gitu ya. Ya mudah-mudahan stay relevant-nya lebih panjang lagi, nggak sampai tahun 2025 aja. Sebenarnya sih aku rasa kuncinya to stay relevant itu jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah puas dengan apa yang udah kita capai dalam karir pastinya ya, dan selalu mencoba untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan juga mencari banyak teman baru walaupun itu usianya di bawah kita. Jadi ya kalau ditanya memulai bisnis kecantikan memang it's just about time aja, karena memang dunia yang sangat dekat dengan pekerja seperti aku ini ya. Di dunia entertainment tuh kan we're very daily memang udah pasti dengan makeup, fashion, ya lifestyle-nya kurang lebih itu gitu. Jadi memang sesuatu yang gak asing ya, sehingga membuat aku jadi berpikir gitu kayak every day pakai makeup, pakai skincare gitu. Why not explore? Apa itu nama beauty? Basically it's a beauty company ya. Kita keluarin beberapa produk dari dekoratif, yaitu kosmetik dan juga skincare. Mungkin kalau bisa dibilang bedanya apa, I think the value and keunikan yang ingin aku kasih gitu ke konsumen, juga ke customer kami gitu, terutama yang memvalue sesuatu yang praktikal tapi efekasinya tuh terlihat gitu, jadi harus efektif gitu. Simple tapi bukan berarti tidak efektif. Jadi of course itu yang menjadi keunikan kita, dan tagline kita juga simple better self-care. Better of course we wanna selalu menghadirkan produk-produk yang better, yang baik, dengan mengusung clean beauty, simpler self-care. Simple yang seperti tadi aku bilang, mungkin aku pengen membuat suatu produk itu yang praktis tapi perawatan itu tidak mengurangi efekasinya gitu. Jadi tetap terasa perubahannya, tetap terasa bahwa kita merawat diri dengan produk dan ingredient yang baik pastinya ya. Kita selalu pengen jadi diri sendiri ya. Kita punya tagline stay real. Kita tuh pengennya siapapun customer kita ya, stay real to yourself gitu loh. Dan termasuk bukan berarti kalau stay real tuh nggak merawat diri. Kita pengen cerita produk kita itu apa, asalnya gimana, ingredients yang kita pakai itu kenapa ini, kenapa itu, dan what's good for you gitu, and the benefit and the value yang kita pengen kasih ke kalian gitu. It's not just about product, tapi ya about our story, about your story. So something yang kita pengen explore lebih dalam ya, memang bagaimana dampaknya suatu produk itu kepada diri mereka sih. Of course dari produk kami ya gitu. Salah satunya contohnya mungkin Hydra Booster ini salah satu hero produk kami, salah satu produk favorit kami juga, yang tadi aku bilang kayak bagaimana membuat satu ritual tetap menyenangkan. Walaupun hanya 1 semprotan atau 2 kali semprotan dalam sehari, tapi tidak mengurangi value dari apa yang ingin kita kasih ke customer kita, yaitu perawatan, a better simple self-care gitu. So one of the produk yang menurut aku sangat menyenangkan waktu aku create this gitu adalah ini serum sebenarnya. Serum tapi dia bentuknya mist yang bisa dibawa kapanpun, bisa disemprot kapanpun, mau dipakai sebagai serum bisa, mau dipakai sebagai sebelum makeup atau sesudah makeup juga bisa. Jadi practical itu sih yang selalu kita pengen bawa value ke customer kita, bahwa you can take care of your skin anytime, at anywhere gitu. Jadi that's one of our, bisa dibilang key sukses juga ya, membuat satu produk itu multifungsi tapi tetap efektif dan harganya terjangkau. Paling menantang ya this uncertainty juga ya gitu. Terus kedua juga I think dengan ada trennya yang namanya fast beauty itu sih cukup
bisa membuat kami ini pusing gitu loh. Karena fast beauty, ya kayak fast fashion, fast beauty, itu membuat masyarakat tuh lebih konsumtif sih. To be honest, kita kan directionnya nggak ke situ gitu. Jadi kita pengennya satu produk longevity-nya tuh lama. Karena kan kebutuhannya sebagai manusia apa sih? Ya itu-itu aja gitu. Ya moisturizer, sunscreen, serum, makeup juga lipstick, paling beda-beda warna. Tapi kan yang penting kebutuhan itu terpenuhi gitu. Jadi kita nggak perlu mengikuti tren, tapi itu our biggest challenge sih. Karena masyarakat jadi kayak, ada barang baru nggak, ada produk baru nggak, ada produk baru nggak. Kita nggak, kita masih yang sama gitu. Of course we gonna have new products ya, soon we gonna launch a new product gitu. Tapi kita memang tidak mau terus-terusan setiap bulan keluarin produk baru. Kita pengen mengeducate our customer to be more mindful sih. Mindful aja gitu. I think the best advice is from my mom ya. Aku sampai sekarang udah lama sih dia selalu bilang gitu. Jadi one of it's very simple tapi ya ada dua sih. Kindness is my religion gitu loh. Jadi to be kind is not as easy as you think, as you thought gitu loh. Jadi apapun agamanya, I think you should be kind gitu. That's one. Number two is stay healthy. Be conscious dengan apapun yang kita makan, dengan apapun yang kita pakai, be conscious. Harus mindful dan sadar. Apapun itu sih. Simple but susah banget. Terutama aku kerjanya tuh masih sangat mobile kemana-mana gitu ya. Jadi kadang-kadang makannya itu ya yang seadanya lah. Lagi di sini udahlah. Yang penting nggak kelaparan, makan aja deh gitu. Sedangkan dalam pikiran saya tuh kayak udah, aduh pengen clean eating dari lama nih. Cuma kadang-kadang kapan bikinnya? Kan harus bikin sendiri di rumah gitu. Dan one day, saya selalu percaya kalau ditanya, aku nih apakah udah puncak kesuksesan? The answer is no. I still merangkak menuju kesuksesan yang aku anggap dimana kalau aku udah mencapai satu titik yang aku anggap sebagai goalku, baru aku bilang aku sukses banget. Tapi untuk saat ini, aku masih bilang belum. Tapi and again, bukan tidak bersyukur, bukan tidak melihat perjalanan yang kemarin ini tidak ada artinya, sangat-sangat luar biasa. Tapi goal aku tuh masih jauh gitu, kayak masih, aku ngelihatnya per 5 tahun gitu. So, yeah, I hope it's good enough to give you an example. Aduh, to be honest ya, sampai detik ini aku nggak ngerasa aku seorang role model yang, karena aku aja masih belum selesai dengan diri aku gitu. I'm still learning, I'm still discovering so many things, so many new things di dunia ini yang menurut aku masih perlu aku pelajarin. Tapi aku bilang I'm so honored gitu. It's such an amazing journey. Kalau sampai ada yang berpikir seperti itu, terima kasih, dan mudah-mudahan hanya dampak yang baik aja yang bisa dilihat gitu. Yang negatif, of course, saya nggak bilang semuanya yang sama saya tuh nempel yang baik-baik. Saya juga punya a lot of negativity, a lot of negative things sih dari diri saya. Karena manusia tuh udah positif dan negatif tuh nempel banget. Pasti orang punya kebaikan, pasti orang juga punya kekurangan. Ya, kayak yang tadi aku bilang, jangan pernah, look down on yourself gitu. Kadang-kadang perempuan itu musuh terbesarnya tuh bukan orang lain, bukan tetangga kamu, bukan sahabat kamu, bukan ibu kamu, bukan bapak kamu, bukan kakak kamu, bukan tante kamu. Tapi kadang-kadang yang kita suka luput tuh adalah diri kita sendiri sih. Jadi kalian kalau look down on yourself, karena itu pikiran, ya itu akan terjadi. Orang nggak akan respect sama kita. Tapi kalau kita unconsciously, pada saat kita nggak look down ke dalam diri kita akan pede, kita punya value yang kita mau kasih ke orang. Orang lama-lama pasti juga akan lihat kita punya value dan
dia akan respect ke kamu. Jadi jangan sampai meremehkan diri sendiri, karena kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. So trust diri kita bahwa kita mampu.